Halo semua, perkenalkan nama saya Daniel Gilbert Octavianus Latuperisa dan di saat ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman untuk backpropagation part yang kedua. Oke, em, di sini saya akan menjelaskan kembali konsep dasar backpropagation. Nah, jadi apa itu backpropagation? Backpropagation itu algoritma untuk melatih deep neural network dengan cara dia menghitung error di output, kemudian dia menyebarkan error tersebut untuk kembali ke layer sebelumnya, lalu dia menggunakan informasi dari error tersebut untuk memperbarui bobot. Intinya, backpropagation ini adalah cara sistematis supaya dia mengatribusikan kesalahan output ke setiap bobot dalam jaringan. Nah, karena pada deep neural network ini, output adalah hasil dari banyak lapisan, maka kita perlu metode untuk mengetahui bobot mana yang berkontribusi terhadap error, kemudian seberapa besar kontribusinya, eh, dan harus diperbaiki ke arah mana errornya. Nah, itulah fungsi utama dari backpropagation untuk memperbaiki error. Nah, terus hubungan feed forward, error, backward pass, with update, apa dengan backpropagation? Nah, sebelumnya di part 1 sudah saya ajarkan, sudah saya rangkumkan mengenai keempat cara ini, tapi mungkin akan saya sampaikan kembali. Jadi proses training neural network itu selalu terdiri dari 4 tahap yang saling terhubung, yaitu feed forward, yaitu forward pass. Jadi dia itu mulai dari belakang ke depan. Nah, alurnya itu dari input kemudian ke hidden layer, lalu masuk ke output. Langkahnya itu dia hitung weighted sum, kemudian terapkan fungsi aktivasi, misalnya relu, lalu lanjut sampai ke layer output. Dan hasil akhirnya adalah prediction. Um, Lanjut lagi ke langkah kedua, yaitu error calculation. Setelah mendapatkan hasil prediksi di langkah pertama, kemudian kita menghitung error, yaitu error sama dengan prediksi kurang target. Nah, kalau misalnya kita menggunakan mean square error, kita menggunakan rumus loss sama dengan prediction kurang target dipangkatkan 2 supaya hasilnya menjadi positif gitu. Tapi di modul backpropagation yang diberikan kita menggunakan delta output sama dengan prediction kurang target. Nah, delta ini dia menunjukkan seberapa jauh prediksi dari target dan arah kesalahan, yaitu positif atau negatif. Langkah ketiga, kita menghitung backward pass atau backpropagation. Nah, ini merupakan bagian yang penting karena error dari output layer itu dia kayak ditarik mundur. Jadi, bukan dari input ke output, sekarang output ke input. Supaya kita bisa mencari kontribusi setiap layer terhadap error tersebut untuk meminimalisir error. Langkah keempat yaitu wait update. Jadi, setelah backward pass, error ditunjukkan kepada setiap layer itu mulai mempelajari dan kemudian memperbarui bobotnya sehingga prediksi menjadi semakin lebih akurat. Setelah kita tahu delta setiap layer, kita menggunakan rumus wait update sama dengan wait lama dikurangi alpha atau learning rate dikali dengan gradient. Nah, jadi pentingnya learning rate atau alpha itu yaitu dia menunjukkan seberapa besar langkah perubahan bobot. Nah, kalau learning rate terlalu besar, seperti saya jelaskan juga sebelumnya di part 1, kalau learning rate terlalu besar, dia bisa melompati minimum, kemudian loss bisa naik, turun, tidak stabil, dan gagal konvergen. Nah, secara visual, saya pernah menjelaskan bahwa learning rate itu ibaratkan gunung. Jadi, learning rate itu seperti langkah kaki kita. Ketika kita turun gunung, kalau langkah kaki kita terlalu besar, maka kita akan kepleset, jatuh ke bawah, dan itu diibaratkan seperti error yang naik. Tapi kalau misalnya langkah kita kecil, maka kita akan dengan lama sampai di bawah. Itu diibaratkan seperti training yang lama gitu. Kalau misalnya learning rate itu terlalu kecil, maka update akan sangat lambat, kemudian trainingnya lama, lalu bisa terjebak di luka minimum kecil. Nah, sedangkan kalau learning rate yang paling ideal, itu dia cukup besar untuk cepat belajar, tapi dia cukup kecil untuk stabil, dan loss akan turun secara konsisten.
Jadi dia akan konvergen. Nah, jadi learning rate mengontrol stabilitas dan kecepatan pembelajaran. Nah, contoh kasus seperti street light itu sudah pernah saya jelaskan sebelumnya di part 1. Nah, tapi mungkin saya akan sedikit menjelaskan. Misalnya ya, jika jaringan dia memprediksi stop, padahal harusnya jawabannya itu walk, error itu akan dihitung. Jadi itu akan bawa dari output layer, terus ke belakang, terus ke belakang lagi ke layer sebelumnya. Nah, lalu dia memberitahu bobot di lapisan awal, tengah, hingga akhir bahwa siapa yang perlu dikoreksi. Nah, dengan begitu, korelasi lokal di tiap lapisan akan tetap diperbaiki, tapi hasil akhirnya adalah korelasi global yang lebih akurat antara pola lampu dan keputusan aman atau tidaknya untuk seseorang itu bergerak atau berhenti. Nah, jadi kalau kita dengar-dengar error itu kelihatannya kayak hal yang negatif ya. Padahal harusnya error itu kayak petunjuk gitu, arah buat sebuah neural network itu memperbaiki dirinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Maafkan kalau ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.